kita memasuki Minggu Paskah keberapa? Iya, hebat semuanya. Kita sekarang memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan semoga kalian tetap semangat dan sukacita dalam Tuhan. Memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan seluruh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami beroleh kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan memuliakan Engkau dengan sukacita pada hari ini. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, biar kita lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu pujian bersama-sama. Sampai pada
Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai membaca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacaan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Nah, sekarang saya kita buka. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Kalian sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes ya tadi yang dibaca oleh Kak Risti. Nah, pada kesempatan ini kita jumpa di sekolah minggu online ya. Pada kesempatan ini juga kita masuk di Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan Injil tadi menyampaikan kepada kita bahwa minggu yang lalu juga Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk menuju jalan kebenaran. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengawali renungan pada pagi ini, sedikit cerita ya. Ceritanya sama dengan kalian waktu kalian kecil sekarang ini ya. Dulu waktu kami, ya Bu Frida dengan saudara-saudaranya, kami berenam itu seringkali diajak bicara ngobrol oleh ayah kami atau bapak kami ya. Jadi ayah pesan kepada kami bahwa suatu saat nanti kalian kalau sudah besar jadilah orang yang berguna bagi dirimu, terutama bagi kehidupanmu. Nah, bagi keluarga kami berenam, karena saudara-saudara Bu Rida ini ada 5 ya, dengan Bu Rida 1 jadi 6, merasa hal itu biasa karena kami masih kecil, kami nggak tahu. Namun ternyata setelah dewasa ini lama-kelamaan menjadi sadar
bahwa betul apa yang disampaikan oleh orang tua kami itu sangat bermanfaat. Dengan perjuangan kami, dengan belajar kami yang harus sungguh-sungguh, dengan yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, ternyata betul disadari ayah kami ternyata memberikan sebuah syarat, yaitu syarat untuk hidup yang baik ternyata harus berjuang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari apa yang Bu Frida sampaikan tadi, kita akan belajar bersama, terutama bagi apa yang dimaksud dalam sebuah bacaan ini. Ya, ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah kalau Bu Frida sampaikan dari apa yang dikatakan wejangan-wejangan dari orang tua kami. Nah, dari Injil yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa Yesus akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai para muridnya setelah Yesus tidak ada lagi di dunia, tidak bersama mereka lagi. Nah, kemana Yesus? Ya, Yesus tentunya di dalam diri kita, sama dengan apa itu sebagai penolong yang dijanjikan Tuhan, tidak lain adalah Roh Kudus sendiri, ya, yang akan menyatakan warta kebenaran, yaitu Roh kebenaran. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam diri pengikut Yesus. Nah, siapa pengikut Yesus itu? Ya, kalian semua, juga Bu Frida, juga semua umat Tuhan. Tidak ketinggalan teman-temanmu yang sekarang bersama kalian tuh di rumah, ya, belajar bersama di rumah. Nah, di sini juga Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yatim piatu secara umum berarti ayah ibu kita tidak ada. Namun dalam secara Biblis Injil, bahwa di sini Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya. Secara jasmani Yesus kembali kepada Bapa yang naik ke surga. Nah, sedangkan secara rohani anak-anak, Yesus tetap hidup di dalam hati kita. Yang percaya padanya, ya, yang mau sungguh-sungguh ikut padanya, itulah yang nantinya akan membantu dan menyertai para murid dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Siapa para murid? Ya, kita ini semua, ya, yang akan bersama-sama mengingat syarat-syarat atau wejangan dari Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu juga, ya, mampu menunggu, menggunakan bersama-sama dengan kita, yaitu memiliki sebuah syarat, ya, menggunakan syarat, yaitu akan memberi seorang penolong jika para murid mau mengasihinya. Nah, apa buktinya kalau murid Yesus mengasihinya? Ya, jika berpegang teguh pada peraturan dan mau melakukan perintah-perintahnya. Sama dengan Yesus, ia mengasihi Bapa. Ya, jadi dengan taat setia, Tuhan Yesus mendapat kemuliaan di surga. Nah, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Yo, ya, bagus. Adik-adik, ya, masih semangat kan? Ya, masih semangat. Tentunya semangat yang luar biasa menjadikan hidup kita semakin gembira dan sukacita. Nah, bagaimana dengan kalian sekarang? Ya, senang ya bisa senang bersama keluarga di rumah, adik-adik juga di rumah, orang tua, ya. Nah, jelas semakin banyak waktu bersama keluarga atau terasa tambah berat kalian.
Di mana letak beratnya? Ya mungkin belajar di rumah, belajar dari rumah, daring, online ya, semakin banyak sehingga merasa berat. Atau mungkin harus membantu orang tua bersih-bersih rumah ya. Atau mungkin harus mengajak adik bermain. Namun semuanya itu bukanlah menjadi beban kalau kalian dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebaliknya kita mendapat kelegaan ya dan keringanan jika kita ingat akan janji Yesus kepada para muridnya waktu itu ya. Ingat adik-adik, apa tadi janjinya? Ya, Yesus akan memberikan seorang penolong ya untuk membantu dan menyertai perjalanan hidupnya. Nah, kita juga dalam murid-murid Kristus yang juga pasti disertai oleh Tuhan. Nah, dengan satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa ya adik-adik? Kira-kira syaratnya? Ya. Kalau dalam bacaan tadi syaratnya kita harus mengasihi dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Nah, perintahnya apa adik-adik? Nanti ada PR ya, perintahnya tidak sulit. Ya, diantaranya yang sudah tertulis dalam 10 perintah Allah ya. Di situ ada pembagiannya 1 sampai 3 itu adalah bagaimana hubungan kita ini dengan Tuhan. Lalu yang keempat sampai 10, bagaimana kita hubungannya dengan sesama. Siapa sesama itu? Ya orang tua kita, teman-teman kita, apalagi teman kita sedih, kita nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh memiliki rasa untuk punya orang lain atau teman yang harus kita dapatkan. Itu yang harus kita lakukan. Dan terlebih Tuhan menanamkan pada kita untuk cinta alam. Secara alami kita sadar bahwa Tuhan ternyata luar biasa. Nah, adik-adik, terkadang manusia seperti kita ini memaksakan diri. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi doanya memaksa pada Tuhan. Ya, padahal kita belum melakukan janji kita. Tapi kita sudah meminta Tuhan, Tuhan kabulkan ya permohonanku. Ya, seperti itu. Nah, makanya Tuhan tidak jemu-jemu. Tuhan tetap mengingatkan pada kita, ayo kita tunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kalian semua pasti akan dikabulkan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berusaha untuk membawa kita, yaitu ayo bagaimana wujud dari cinta kasih-Mu kepada sesama. Maka Tuhan juga memberikan suatu rangkuman kasih, yaitu hukum kasih. Nah, anak-anak masih ingat ya hukum kasih? Masih ingat? Oh, kalian pasti tahu. Kalau kebingungan, kita punya puji syukur. Kita buka puji syukur kita. Kita akan lihat di sana ya bagaimana mengasihi Yesus, melaksanakan perintah-perintah akan kasih Allah ya. Nah, Yesus menyatakan diri diam di hati kita kepada kita lewat siapa sih anak-anak? Lewat orang tua ya. Lewat saudara, kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan, kita diberi umur panjang ya. Nah, bagaimana kita diam di dalam Yesus ya? Bagaimana kita diam di dalam Yesus? Bu, Yesus kan nggak bisa tahu. Nah, bagaimana diam? Ya berarti kita harus apa? Berdoa, rajin membaca sabda Tuhan, menjadi anak yang baik, nurut pada orang tua, hormat pada orang tua. Terlebih kita harus menghargai semua orang. Nah, itulah adik-adik yang dikasih Tuhan ya. Keinginan-keinginan itu akan mencoba
menjadikan kita menjadi anak yang lebih baik. Nah, sebagai satu syarat tadi yang Tuhan masih memberikan sebuah kesempatan kepada kita, ya, yaitu menggambarkan hubungan kita dengan Allah, masih memberi garis yang kuat, yaitu hukum kasih. Ayo bersama-sama, kalian yang sudah hafal boleh, kalian belum hafal ikuti, nanti setelah itu kita baca kembali, kita doa kembali setiap saat bersama keluarga, ya. Baik, sekarang kita mau mencoba untuk membaca bersama, ya. Yuk. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih, semoga hari-hari kalian menyenangkan bersama keluarga, dan mari kita menghadirkan Tuhan Yesus di hati kita dengan tetap diam di rumah saja. Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, bersama Kak Dian. Setelah tadi kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat kartu kasih. Untuk bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan, yang pertama, kertas buffalo warna-warni seperti ini. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, pensil dan ballpoint. Lalu yang kelima, lem. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, adik-adik buat pola salib seperti ini menggunakan pensil dan penggaris. Seperti ini adik-adik. Kalau sudah, nanti adik-adik potong ya. Nah, akan terbentuk salib seperti ini. Lalu adik-adik ambil kertas buffalo warna yang lain, potong menjadi 2 bagian. Bentuknya akan seperti ini nantinya. Lalu lipat menjadi 2 ya adik-adik. Setelah itu ambil gunting, potong membentuk setengah lingkaran. Yang bagian ujung nanti agak masuk ya setengah lingkarannya. Nah, akhirnya terbentuk pola hati seperti ini. Udah kan adik-adik? Setelah itu adik-adik juga bikin pola hati kecil-kecil seperti ini dari ukuran kertas buffalo seperti ini. Bikinnya sebanyak 7 buah ya adik-adik. Untuk warna-warninya sesuai kreativitas adik-adik di rumah ya. Oh iya, untuk adik-adik kecil yang susah bikin polanya, bisa minta tolong mama sama papa di rumah ya. Langkah-langkah selanjutnya, adik-adik ambil pola salib dan pola hati yang bentuk besar ini. Lalu tempel keduanya. Menggunakan lem ya adik-adik. Seperti ini adik-adik. Tempel seperti ini. Nah, kalau sudah tertempel, lalu ambil bentuk hati yang kecil. Nah, bentuk hati yang kecil ini adik-adik tempel di bentuk hati yang besar ini, melingkar ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, kalau sudah tertempel semuanya, sekarang kita tulis. Yang pertama, Allah di bagian atas. Kenapa kita tulis Allah di sini? Karena yang pertama, kita harus mengasihi Allah. Nah, selanjutnya kita juga harus mengasihi sesama. Dan di mana kita harus menulisnya? Nanti adik-adik tulis di sini. Dibentuk hati yang kecil-kecil ini. Contohnya nih ya. Kakak misalnya, adik-adik kan juga harus mengasihi kakak. Nah, dua ada nenek, ada kakek. Tapi adik-adik tulis langsung aja namanya. Misal, kakak, Kak Dian, ada Kak Dora. Pokoknya penuh ya adik-adik ditulis. Nah, kalau sudah terisi semuanya, selanjutnya adik-adik tulis ayat hafalan di tengah hati yang besar ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15. Nah, khusus untuk adik-adik yang kelas 3 dan kelas 4, nanti ayat hafalannya ini dihafalin di depan mama sama papa ya. Nah, mudah kan adik-adik bikinnya? Jadinya seperti ini kan? Nah, selamat mencoba adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah! Marilah adik-adik, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus
kegiatan via online bisa berjalan dengan baik. Semoga dengan bacaan Injil yang telah kami baca dan kami dengar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Doa-doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat selalu. Sampai jumpa di via online berikutnya. Ingat adik ya, tetap di rumah aja. Bye-bye.